Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyela-menyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara. Ya, yang mulia, Silakan. saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau, yang mulia, saya sudah damai dan minta maaf terbuka. Kami menanyakan identitas saudara terlebih dulu, ya. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Luhut Binsar Panjaitan. Umur? 75 tahun 6 bulan. Tepatnya lahir, tanggal, bulan, tahun? 28 September 1947 di Simargala, tepi Danau Toba. Agama? Kristen Protestan. Pekerjaan saudara? Sekarang sebagai Menko Maritim dan Investasi. Alamat sesuai saudara? Jalan Mega Kuningan Barat 3 nomor 18. Baik. Sebelumnya kami bertanyakan kepada saudara, apakah saudara kenal dengan saudara Haris Hasar? Mohon maaf, Haris Hasar. saya kenal lama sama saudara Haris. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyela-menyela terus saudara ini? Ini masih saya mau Kami minta izin yang mulia. Kami mohon izin. Kami mohon izin yang mulia. Apakah diperkenankan Saudara yang ini, mulia? Apakah diperkenankan? saudara kenal sama Fatia? Yang mulia akan Mau diperiksa diganti? dan saksi yang mulia. Saya tidak kenal, yang mulia. Tidak kenal. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak ada. Yang mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan selaku saksi di persidangan ini, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia, yang mulia. Bersedia. Sesuai dengan agama saudara? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Kami persilakan saudara untuk berdiri untuk mengambil sumpah persidangan. Ya, angkat. Ikuti ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sebelum kami lanjut menanyakan saudara selaku saksi di persidangan ini, kami nanyakan saudara terlebih dahulu. Apakah saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya, saya pernah memberikan keterangan pada penyidik. Bagaimana keterangan saudara yang di penyidik? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Benar. Benar. Baik. Hari ini saudara juga diminta memberikan keterangan selaku saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saudara. Tentunya sekarang saudara memberikan keterangan di bawah sumpah, ya. Di samping itu kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada di berita acara persidangan yang kami tanyakan, silakan. Itu ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, yang mulia. Saya siap menjawab pertanyaan yang mulia atau penanya-penanya yang lain, dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan, dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, baik. Supaya saudara memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas sebagai saksi di persidangan ya. Ya, baik. Untuk pertama-tama kami akan memberikan kesempatan kepada saudara penuntut umum ya untuk meminta keterangan seluruh saksi kepada saksi
Silakan saudara penuntut. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Ini mengejutkan bagaimana ketegasan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara. Dalam cuplikan ini ya, bahwa ini tidak ada ruang bagi para yang selalu mempermainkan hukum. Nah, jadi bayangkan kalau ini hakim yang menangani perkara kasus ijazah Jokowi ini, tentu ini sangat diapresiasi sekali oleh masyarakat. Ya, sampai dia bentak itu yang bertanya itu di cuplikan itu, teman-teman, itu memberikan satu ketegasan yang cukup untuk menegakkan keadilan. Nah, coba kita melihat, teman-teman, di komentar di bawah ini. Yang benar bekas prajurit, bukan seorang perwira. Jangan takut, dia hanya kakek-kakek dari legenda masa lalu, ya, Baishiro Hige. Sepertinya kau saja yang jadi tentara, selalu dibangga-banggakan. Opung Luhut ya dan Jokowi ambil uang sampai ratusan triliun kongsi. Yang ya seluruh kembalikan kemana uang? Hasil korupsi. Mereka mengakai diri sendiri, kembalikan uang negara dan kembalikan uang raya kemana? Dihambur-hamburkan. Ya, kemudian bahwa sementara ternyata masih ngutang dengan Cina. Kenapa negara yang harus bertanggung jawab? Sebaiknya Mulyono dan ATT-nya harus menanggung hutang. Sehingga ya, jadi bahwa netizen mengingatkan, ya, sebenarnya yang membayar itu semua ya terkait dengan hutang-hutang itu sebenarnya adalah orang yang bersangkutan, ya. Dan bahkan Opung yang menggagas kereta cepat ya, sampai negara yang membayar, yang bertanggung jawab terkait dengan hal ini. Sekalipun hutang negara membengkak, teman-teman, terkait dengan hal ini, ya, pembangunan kereta cepat yang akhirnya ya menjadi hutang negara yang semakin bertambah. Ya, kemudian bahwa tegakkan keadilan seadilnya siapapun yang setebal apapun kumisnya. Ya, selalu dia manusia biasa senior. Ya, TNI pun tak rekam jejak seorang, jadi jangan terlalu sombong. Ya, Jumawan, ayo Pak Hakim jangan takut demi menegakkan keadilan, agar keadilan tegak lurus dan bersinar, ya, bercuar di negara tercinta ini. Luhut yang nggak usah bawa TNI. Bukan cuman elu introspeksi 10 tahun dalam lingkungan Jokowi, rakyat kecil juga tahu rekam jejak Luhut. Ya, jangan merasa orang yang paling berjasa di negara ini. Jangan libatkan TNI ya Opung, kau memang luar biasa. Ya, tolong Pak Hakim, jatuhkanlah hukuman yang seberat-beratnya. Gak usah kau bangga-banggakan TNI, kau itu sekarang orang sudah gak takut. Tegakkan keadilan, kalau yang salah kurang sopan di depan hakim. Ya, Bapak Hakim Jaksa, jangan takut sama gertakan Luhut Binsar yang seperti itu. Oke, Pak Hakim jangan takut, tegakkan hukum demi negara, ya, dan tidak perlu bawa-bawa prajurit yang sudah jadi rakyat jelata masuklah penjara. Dari mana LP bisa punya 16 perusahaan raksasa? Dengan itu omongan Nadiem setor uang ke LBP dan Jokowi. Ya, jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa memang ya, ketika seorang mantan prajurit ya diperiksa oleh Pak Hakim, itu seorang mantan prajurit ini yaitu Opung Luhut Binsar Panjaitan, teman-teman, dan akhirnya ya netizen mengingatkan bahwa jangan bawa nama
prajurit. Ya, ketika bersalah tentu ya semua sama di depan hakim atau di depan hukum. Artinya bahwa tidak ada yang istimewa dalam hal ini. Ya, sehingga netizen mengingatkan ya bagi para pejabat, netizen mengingatkan supaya ya apa namanya jabatan-jabatan yang masa lalu jangan dibawa-bawa ketika diperiksa sebagai ya bisa saja sebagai terjadi korupsi di situ atau penyalahgunaan wewenang atau seperti apa. Kemudian bahwa adili jangan pilih kasih ya Pak, walaupun senior kau memang salah satu yang tetap ditindak tegas. Kalau salah ya tapi tetap salah. Ya memang bukan dia yang melakoni, tapi anak buah banyak bisa aja yang lainnya. Kalau masih dibayar pakai APBN, bubarkan dulu komisaris dan direksinya. Terus potong gaji Jokowi 50 sampai 70% tiap bulan. Kalau perlu, ambil tagihan donasi tiap bulan bagi siapapun itu, polisi, oknum, materi, dan lain-lain. Yang termul, geng Solo, untuk lunasi hutang mulai IKN, kereta cepat, kereta api cepat, wush. Ya, jadi teman-teman ini yang diutarakan oleh para netizen. Kemudian bahwa di pengadilan tidak ada perwira, ya betul ya. Dan sampai-sampai nyebut-nyebut Kopassus ya agar aman. Saya perwira 33 tahun di TNI Kopassus, umur 76 tahun. Penguasa tambang, pejabat negara, menteri paling lama. Kekayaannya katanya sampai 100 triliun, memperkaya diri, raya nggak kebagian. Mulai sekarang penegakan hukum harus tegas, tangkap koruptor-koruptor yang bebas berkeliaran. Biarpun hukuman mati, nipalkan saja. Ya, jadi teman-teman inilah salah satu ya respon netizen terhadap ya penegakan hukum atau para pejabat-pejabat yang selalu melakukan korupsi. Nah, itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Tanggapan Anda, berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.